Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap belajar semua anak-anakku? Sudah, Bu. Sudah, Bu. ya. Sudah. Ya, kerapiannya sudah rapi semua, sudah berseragam semua. Kan, monggo Mbak Nadia, silahkan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Amin. Terima kasih Mbak Nadia. Indonesia tanah air beta. Terima kasih sudah menyanyikan lagu. Judulnya apa tadi? Tanah air beta, Bu. Tanah air beta. Judulnya Indonesia Pusaka, begitu ya. Anak-anak, begitu indahnya Indonesia ya. Jadi Indonesia itu terdiri dari lautan, terdiri dari kepulauan yang begitu indah. Hari ini kita akan mempelajari tentang letak geografis Indonesia. Jadi biar kita tambah tahu, tambah mengerti lagi seperti apa Indonesia yang kita cintai ini, yang kita tinggali ini. Letak geografis Indonesia, kita nanti akan mempelajari itu. Tujuannya nanti di akhir pembelajaran kalian diharapkan akan tahu mana-mana pengaruh-pengaruh sosial budaya dari letak geografis itu. Bisa pengaruh positif, bisa pengaruh negatif. Dan nanti kalian bisa mewujudkan pengaruh-pengaruhnya itu dalam sebuah peta konsep. Coba, makanan yang awal itu makanan apa itu? Yang makanan di kiri? Sayuran. Terus tahu nggak ini nasi apa ini? Yang dari Tiwul. Tiwul, betul sekali. Ini biasanya dulu makan pas waktu Bu Nurul kecil. Terus yang di sebelah sini ada apa ini? Yang suka kalian beli? Fast food ya? Hamburger. Apa lagi? Ada apa lagi? Burger. Kentang. Ya, terus ada kentang, betul sekali. Terus ini Ondel-ondel. Sama orang bule. ondel dari mana? Sama orang bule. Oh, sama orang bule. Ondel dari mana? Betawi. Betul sekali. Kita lihat. Indonesia, negara kita tercinta Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra, maka disebut kita dalam posisi silang seperti ini. Indonesia, Bu. Indonesia. Iya, betul. Nanti di sebelah utaranya Samudra Pasifik nanti ada negara-negara lagi. Dia kalau mau kemana-mana dia harus melewati Indonesia. Sehingga kita itu menjadi tempat persinggahan. Orang-orang asing itu kalau mau kemana gitu lewat Indonesia dulu. Akhirnya banyak sekali sesuatu yang masuk, budaya masuk, bahasa masuk, seperti itu. Nanti kelompoknya akan Bu Nurul bagi menjadi 3. Kelompok 1 nanti ada Mas Hafid, Mas Fahmi, Mbak Rasya, Mas Opik, Mbak Nabila, dan Mbak Nadia. Ngobrol sama temennya, mencari tahu lewat internet boleh, lewat buku boleh. Bu Nurul beri waktu sekitar 8-10 menit. Nanti kalian berdiskusi mencari tahu jawaban sebanyak-banyaknya. Di akhir nanti kalian akan diminta untuk mempresentasikan hasil. Indonesia merupakan negara kepulauan yang letaknya di sini, di antara benua Asia dan Australia. Oke anak-anak, sudah melihat videonya ya, sekilas tadi ya, sudah mempunyai gambaran ya tentang letak geografis Indonesia ya. Kalau sudah punya gambaran kenapa dikatakan posisi silang, terus tadi sudah ada sedikit video-video tadi, sekarang Bu Nurul buatkan kalian ke dalam grup-grup diskusi, silahkan berdiskusi. Nanti di grup diskusi, Bu Nurul tidak bisa sepenuhnya di grup kalian, jadi Bu Nurul akan berpindah-pindah. Kalau Bu Nurul berpindah tidak usah bingung, kalian akan dipandu dengan ketua kelompoknya masing-masing. Oke, dituliskan hasil diskusinya, dipresentasikan, nanti dibuat dalam peta konsep yang akan dikumpulkan dalam Google Classroom. Ini sambil menunggu breakout yang mendapatkan peringatan untuk join grup, silahkan join. Sudah. Yang masih tetap di sini adalah kelompok 1,
Mbak Nabila, Bu Nurul berikan waktunya ke kamu untuk memimpin teman-temanmu berdiskusi. Bu Nurul pandu sebentar, lalu Bu Nurul akan berpindah ke kelompok lain karena kelompok lain juga akan Bu Nurul pandu sedikit demi sedikit. Begitu ya Mbak Nabila? Silakan Iya, Mbak Bu. Nabila, silakan dipandu. Waktunya kurang lebih 8 sampai 10 menit. Silakan Mbak Oke, Nabila. Bu. Jadi teman-teman kita akan mendiskusikan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Nurul. Aku tuh penasaran banget sama pengaruh letak geografis di negara kita. Ada yang mau jelasin? Aku aja, soalnya aku tadi semalam habis belajar itu. Kalau nggak salah, pengaruh letak geografis di negara kita itu membuat negara Indonesia menjadi beragam, seperti banyaknya agama, budaya, suku, dan lain-lain. Aku punya pengaruh negatifnya, yaitu temanku itu suka banget sama makanan dari luar negeri kayak pizza, burger, spaghetti, dan lain-lainnya. Enak-enak, tapi makanan Indonesia nggak kalah enak sama yang lain-lain. Oke, sekarang aku sering lihat di YouTube, IG atau TikTok. Orang-orang itu lebih suka melihat tarian asing daripada tarian adat. Padahal tarian adat Indonesia lebih bagus daripada tarian asing. Sekarang kita bahas yang pengaruh positifnya. Ada yang mau? Jadi dampak positifnya itu kemajuan ilmu dan teknologi. Ada lagi? Opik? Bisa membantu kelompok masyarakat yang modern. Kita mulai presentasi kelompok saja ya, dari kelompok 2 dulu saja. Kelompok 2 itu kelompoknya Mas Yafik, Mas Reski. Enggak, Bu. Jadi, pengaruh dari letak geografis Indonesia dari yang positif terjalin hubungan dengan negara lain, mudah impor-ekspor ke negara lain. Negatifnya, lunturnya aktivitas adat Indonesia karena orang asing membawa adat istiadatnya dari negara asalnya dan membawanya ke Indonesia. Oke. Oh iya, begitu keren sekali ya. Terima kasih Mas Reski. Joget. Oh, nari-nari gitu ya? Lupa. Oh, lupa. Ya, oke. Oh, apa, Nak? Apa, sayang? Biasanya kalau budaya asing itu kalau nggak salah K-pop. Oh, K-pop, budaya K-pop, budaya Korea. Oke, terima kasih Mbak Zizi, Mas Reski. Terus kelompok 3, sebelum ke kelompok 1, kelompok 3. Pengaruh sosial budaya dampak positif. 1. Letaknya yang strategis memudahkan bangsa Indonesia berhubungan dengan bangsa lain sehingga proses interaksi sosial lebih dinamis. Oke. 2. Bisa belajar banyak bahasa. Oke, bisa. Oke, terima kasih Mbak Meda. Tadi sudah, kalau tadi budaya, ini ke kerjasama. Oke, baik. Yang kelompok 1, ketuanya mau presentasi boleh? Yang lain boleh? Aku, Bu. Oh, siap. Nabila, silahkan. Pengaruh letak geografis terhadap sosial dan budaya. Letak geografis membuat negara Indonesia menjadi negara kepulauan. Oleh sebab itu, negara Indonesia memiliki keragaman budaya seperti suku dan bahasa. Dan pertama-tama saya akan membahas budaya asing yang masuk ke negara kita, tapi kita juga tidak boleh lupa dengan budaya kita yang nggak kalah kerennya. Sudah, Bu? Oh, sudah. Oke, terima kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tepuk tangan buat kalian ya. Keren sekali. Bundul bangga sekali ternyata anak-anak bisa berpikir kritis ya, bisa berpikir kreatif melihat sesuatu dari lingkungan sekitar begitu. Jadi Bundul harapkan di pelajaran-pelajaran lain juga seperti ini. Baiklah, kita bahas ya. Kita dari hasil presentasi kelompok 1, 2, dan 3 tadi tidak ada yang salah. Semuanya pinter, semuanya benar. Kita samakan persepsi kita bahwa memang benar. Dari letak geografis Indonesia. Indonesia itu kan berupa negara kepulauan. Pulau itu gimana? Kan ada laut, tadi Geburu sudah menampilkan atlas ya, gambar peta tadi ya. Berupa pulau, ada pulau-pulau. Pulau-pulau besar di Indonesia itu seperti pulau apa? Kalau Bu Nurul pengen tahu, kalian tahu nggak pulau-pulau besar di Indonesia itu pulau apa yang kalian tahu?
Jawa, Kalimantan, Betul. Kalimantan, Kalimantan, Pulau-pulau. Siap. Kalimantan. Oke, jadi kita itu ternyata kalau dari data itu ada sekitar 17.000 pulau. Tapi pulau-pulau yang besar itu pulau-pulau yang kalian sebutkan tadi. Dari pulau-pulau itu dipisahkan oleh laut-laut, begitu ya. Dan ternyata Indonesia itu kan berbatasan dengan Malaysia, berbatasan dengan Singapura, seperti itu. Karena letak geografis Indonesia yang seperti itu memudahkan negara lain mengakses negara kita. Nanti ada yang namanya adalah asimilasi dan akulturasi. Asimilasi itu adalah percampuran kebudayaan yang berbeda dan menghasilkan budaya baru. Jadi nanti dari budaya-budaya itu, tapi kita tidak boleh menghilangkan budaya asli dari negara kita. Seperti itu. Sudah paham belum ya? Bu. Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu, paham. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Dari diskusinya tadi kok mentok di sini ya, Bu? Aku tadi temanku berpendapat seperti ini, tapi aku berpendapat seperti itu. Boleh ditanyakan dulu? Mbak Nabila, tadi hasil diskusinya dari teman-temanmu lebih kemana? Tadi Mbak Nabila bilang ada makanan gitu ya? Iya, Bu. Kalau makanan asing itu seperti yang belum tampilkan tadi ya? Sejenis burger, sejenis kentang tadi. Benar? Iya, Bu. Benar. Sekarang Bulu tanya di anak-anak di sini semuanya, anak-anak Indonesia, anak-anak solehah, anak-anak soleh, anak-anak sehat. Baik, tapi kita nggak boleh mengkonsumsinya berlebihan, karena Betul juga sekali. Begitu. Kira-kira paham belum ya nak ya pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Untuk minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas negara Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Oke anak-anak, untuk hari ini kira-kira setelah belajar kita ngobrol tentang Indonesia tadi, perasaannya gimana hari ini? senang, Bu, karena Senang, Bu, karena dapat ilmu. Oke anak-anak, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Tapi sebelum itu dari materi hari ini dapat kita simpulkan bahwa kondisi geografis itu mempengaruhi baik positif maupun negatif. Sudah disebutkan beberapa hal tadi, dan untuk selanjutnya Bunda sudah katakan tadi kita akan mempelajari tentang Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa penutup majelis. Silahkan dipimpin salah satu yang memimpin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Tetap semangat, tetap belajar. Jangan lupa nanti dikumpulkan tugasnya di Google Classroom tentang peta konsep. Untuk tes formatifnya Bu Nurul akan share ya, share. Jadi nanti setelah ini kalian cek Google Classroom-nya, kalian akan mengumpulkan peta konsep dari hal yang didiskusikan tadi. Selanjutnya nanti ada tes formatif sedikit ya, biar tambah ilmunya. Tes formatifnya nanti akan Buru kirimkan juga di Google Form. Seperti itu. Terima kasih, tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.